Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dimas Anugrah Imam Aulia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang arsitektur sistem informasi kesehatan dan sistem informasi manajemen rumah sakit beserta contoh kasusnya. Baiklah, slide pertama yaitu pengertian arsitektur sistem informasi kesehatan atau SIK dan sistem informasi manajemen rumah sakit. Arsitektur sistem informasi kesehatan adalah struktur rancangan teknis yang menggambarkan dan mengintegrasikan komponen-komponen sistem informasi kesehatan. Arsitektur sistem informasi kesehatan mengacu pada rancangan dan struktur sistem informasi kesehatan yang kompleks yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menganalisis data kesehatan dari berbagai sumber. Selanjutnya yaitu karakteristik arsitektur SIK. Yang pertama yaitu interoperabilitas, yaitu kemampuan sistem informasi kesehatan untuk bekerja sama dan berkomunikasi dengan sistem lain di organisasi kesehatan atau di luar organisasi kesehatan. Yang kedua yaitu skalabilitas, yaitu kemampuan sistem informasi kesehatan untuk mengolah data kesehatan yang semakin kompleks dan meluas. Berikutnya yaitu tujuan SIM-RS. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen rumah sakit sehingga memberikan dampak positif pada pelayanan dan kualitas pasien. Yang kedua, meningkatkan efektivitas perawatan pasien untuk memiliki akses yang lebih cepat dan akurat terhadap catatan medis pasien, termasuk riwayat medis dan alergi pasien. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memungkinkan rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang keempat, meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih efektif berdasarkan informasi yang tersedia. Yang kelima, meningkatkan efisiensi administrasi rumah sakit. Selanjutnya, komponen-komponen arsitektur sistem informasi kesehatan. Yang pertama, arsitektur data, yaitu terdiri dari data pasien, data penyakit, data operasional, dan data keuangan. Yang kedua, yaitu arsitektur aplikasi. Aplikasi manajemen pasien, aplikasi manajemen jadwal, aplikasi manajemen resep, aplikasi manajemen keuangan. Yang ketiga, arsitektur teknologi, yaitu infrastruktur jaringan, server dan penyimpanan data, keamanan sistem, dan integrasi API. Yang keempat, arsitektur keamanan, keamanan data, manajemen penggunaan, cadangan, dan pemulihan. 5. Arsitektur integrasi, integrasi nasional, integrasi antar fasilitas, standar data. Selanjutnya, tantangan implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS. Yang pertama yaitu anggaran yang terbatas. Yang kedua yaitu perubahan proses kerja. Yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Yang keempat yaitu keamanan dan privasi data pasien. Yang kelima, penyesuaian dengan regulasi dan standar. Yang keenam, integrasi dengan sistem lain. Yang ketujuh, keterbatasan teknologi. Baiklah, ini contoh kasus. Contoh kasus dari bab 2, yaitu pemanfaatan sistem informasi pada pengelolaan data posyandu di Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan data posyandu di Desa Mola Utara
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Posyandu adalah salah satu lembaga yang berperan penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak. Di desa ini, sistem informasi digunakan untuk memudahkan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data kesehatan masyarakat yang sebelumnya dilakukan secara manual dan kurang efisien. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Respon dalam penelitian ini terdiri dari para pengelola posyandu di Desa Mola Utara yang meliputi kader kesehatan, kepala desa, dan tenaga medis yang terlibat dalam pengolahan data posyandu. Hasil penelitiannya, yang pertama yaitu peningkatan efisien pengolahan data, yaitu penggunaan sistem informasi memungkinkan pengolahan data kesehatan masyarakat yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses. Yang kedua, peningkatan kualitas laporan, yaitu dengan adanya sistem informasi, laporan kegiatan posyandu lebih struktur dan dapat dipresentasikan secara lebih jelas kepada pihak terkait seperti dinas kesehatan dan pemerintah. Yang ketiga, penyimpanan data yang lebih aman, yaitu sistem ini mengurangi resiko kehilangan data yang sering terjadi pada pengolahan data manual. Contoh kasus bab 3, analisis kualitas layanan TI menggunakan server operation ITIL V3 SIMRS RSUD Salatiga. Kesimpulan dari permasalahan kasus di atas adalah bahwa meskipun RSUD Salatiga telah mengimplementasikan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja, kualitas layanan IT di rumah sakit tersebut belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang memadai dalam pengolahan SIMRS, yang berdampak pada tidak maksimalnya pengolahan dan implementasi layanan IT sesuai dengan kerangka kerja ITIL V3. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas layanan IT di RSUD Salatiga, diperlukan peningkatan jumlah dan kemampuan SDM yang terlibat dalam pengolahan sistem SIMRS dan layanan IT secara keseluruhan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.